Baik, selamat pagi para siswa kami sekalian, khususnya di kelas 10 TKJ. Kiranya kita dalam lindungan Tuhan, salam sehat, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat agar dapat melaksanakan pembelajaran daring di pagi hari ini. Untuk pembelajaran komputer dan jaringan dasar, akan kita mulai dengan materi perakitan komputer dengan kompetensi dasar kita, yaitu merakit komputer. Nanti diharapkan siswa kami dapat memilih casing dan power supply dengan mandiri. Kemudian yang kedua, siswa dapat memilih monitor dengan mandiri. Siswa dapat memilih hard disk dengan mandiri. Siswa dapat memilih motherboard dengan mandiri. Berikutnya, siswa dapat memasang interface card dengan tepat. Siswa dapat memasang hard disk dengan tepat. Siswa dapat memasang drive optik dengan tepat. Siswa dapat memasang perkabelan pada motherboard dengan teliti. Siswa dapat memasang memori dengan teliti. Kemudian siswa dapat memasang prosesor dengan teliti. Dan yang terakhir adalah siswa dapat memasang perlengkapan komputer dengan tepat. Itu sebagai tujuan dari pembelajaran di pagi hari ini. Sebelum kita telusuri lebih dalam lagi, diharapkan para siswa kami menyiapkan dirinya masing-masing, terutama dari nama-nama yang sudah Bapak sebutkan kiranya aktif dalam pembelajaran ini. Kemudian untuk persiapan perakitan komputer perlu kita melaksanakan keselamatan kerja atau K3. Tadi yang pertama sudah kita jelaskan lebih dalam. Artinya sebelum merakit PC ada beberapa tips yang perlu diperhatikan, antara adalah pertama, hindari merakit dalam keadaan berkeringat. Artinya nanti ketika kita merakit PC, agar jangan terjadi nanti hubungan singkat, maka diharapkan para anak didik kami itu menghindari berkeringat. Artinya kita menjaga bahwasanya dalam melakukan perakitan itu, keadaan kita dalam berkeringat itu sangat dihindari. Kemudian nomor 2, hindari memegang atau menyentuh langsung kaki prosesor yang ada termasuk di chipset, karena dikhawatirkan adanya listrik statis yang dimiliki tubuh kita akan merusak komponen tersebut. Untuk mencegah hal itu, kita harus menggroundkan tubuh kita dengan cara memegang casing saat power dihidupkan. Itu hal-hal yang harus kita hindari. Kemudian di nomor 3, pada setiap tahap sebelum menambahkan komponen yang baru, power supply harus dimatikan. Artinya memasang komponen pada saat power supply hidup akan merusak komponen yang akan dipasang dan komponen lainnya. Itu tips yang ketiga untuk menghindari keselamatan dalam perakitan komputer. Kemudian di bagian nomor 4, jangan lupa menyiapkan peralatan dan bahan-bahan sebelum memulai perakitan, agar seluruh kegiatan perakitan tidak terhambat pada kemungkinan kurangnya peralatan yang ada. Artinya sebelum merakit, komponen-komponen sudah harus kita siapkan, meliputi beberapa komponen yang harus kita pasang, termasuk peralatan. Kemudian nomor 5, hindari pemasangan komponen hard disk dengan kasar, karena dapat merusak hard disk tersebut. Apalagi nanti
ketika memasang harddisk terbentur, karena di dalam harddisk itu ada berupa piringan, itu akan diputar, maka nanti bagian dari harddisk itu ada silinder dengan trek. Ketika terjadi benturan, maka putaran trek dengan silindernya itu nanti akan terjepit. Hal itu yang harus kita hindari. Kemudian untuk melakukan perakitan, alat dan bahan yang harus kita persiapkan itu meliputi obeng plus. Pikir sudah tahu semua obeng plus. Kemudian obeng minus, tang lancip, multimeter atau multitester, pinset, atau yang terakhir itu adalah gelang antistatis. Jadi gelang antistatis ini untuk mencegah hubungan singkat. Tapi pada umumnya pada saat kita melakukan perakitan di sekolah kita itu jarang kita gunakan karena memang tidak terlampau dibutuhkan, ya. Asal kita hindari tangan kita jangan berkeringat. Kemudian kita lanjut di bagian-bagian ini, ada bahan yang harus kita persiapkan. Yang pertama itu motherboard. Motherboard adalah papan induk atau papan rangkaian utama pada komputer yang berisi rangkaian elektronik yang berfungsi sebagai pusat pengolahan. Artinya nanti di sinilah nanti semua komponen itu kita pasang atau kita hubungkan. Ini gambar motherboard. Tergantung dari mereknya atau jenis dari motherboard yang harus kita pasang. Dan yang berlaku di pasaran atau sering kita gunakan itu kita sesuaikan dengan budget yang kita siapkan. Artinya kita dapat membeli komponen motherboard ini sesuai dengan kebutuhan atau kekuatan biaya yang kita miliki. Jadi artinya di sini motherboard itu adalah papan induk. Artinya nanti di sini kenapa dikatakan papan induk? Ke dalam motherboard inilah nanti semua komponen itu kita hubungkan. Jadi ibaratnya motherboard ini adalah sebagai sentral atau terminal. Kemudian bahan yang kedua adalah prosesor. Di sini ada gambarnya lengkap kita buat, ada yang merek Intel Core i5 apa Core i7, maaf, Core i7. Kemudian ada yang merek AMD, ini kita gunakan yang khusus untuk game AMD. Pengertian dari prosesor itu adalah komponen komputer yang paling utama karena sangat menentukan baik buruknya kinerja komputer. Artinya otak komputer itu sendiri yang fungsinya sebagai pengolah data di dalam sistem komputer. Nanti bahan yang kedua yang harus kita siapkan. Kemudian bahan yang ketiga adalah heatsink. Heatsink atau kipas. Heatsink adalah kipas pendingin prosesor dan komponen yang lain. Karena suhu di prosesor itu sangat panas sekali. Artinya nanti ketika prosesor kita pasang ke motherboard, ini nanti harus kita pasang di atasnya. Yang fungsinya adalah untuk mendinginkan prosesor ketika melakukan pengolahan data. Itu bahan yang ketiga. Kemudian bahan yang keempat adalah harddisk. Ini harddisk. Gambarnya di sini sudah ada merek WD. Harddisk adalah sebuah komponen perangkat keras yang menyimpan data sekunder dan berisi piringan magnetis, berfungsi sebagai penyimpanan data untuk dapat meningkatkan kinerja komputer. Nanti harus kita siapkan. Lalu jenis-jenis harddisk ini nanti akan kita jelaskan. Sebenarnya ada lagi nanti yang harus kita jelaskan di sini jenis-jenis harddisk. Komponen harddisk yang jenis SATA,
Nah, harddisk itu ada jenisnya. Kemudian yang kelima adalah memori RAM. RAM itu random access memory, adalah internal memory yang berfungsi untuk menyimpan data. Di sini nanti ada jenisnya tergantung dari slot yang kita siapkan di motherboard. Kenapa? Itu tergantung dari motherboard. Motherboard itu ada yang menyiapkan atau menyediakan DDR1, DDR2, DDR3, dan yang terbaru sekarang itu adalah DDR4. Itu tergantung dari jenis motherboard yang kita gunakan. Kemudian yang berikutnya adalah floppy disk. Untuk saat ini tidak dipentingkan atau tidak terlampau penting dan tidak digunakan lagi sama sekali di saat ini. Karena apa? Itu floppy disk itu adalah sebagai perangkat penyimpanan yang berfungsi untuk menghubungkan perpindahan data, pembacaan data, atau penulisan data dari PC ke dalam sebuah disket. Sementara sekarang disket tidak diproduksi lagi. Karena apa? Karena disket itu, kapasitas dari ukuran penyimpanan disket itu sangat kecil. Ada yang ukuran dari 360 KB, kemudian 512 KB, yang paling tinggi itu 1,44 MB. Dan dapat kita bayangkan bahwa kapasitas dari disket itu sangat kecil. Karena dengan itu untuk saat ini generasi komputer saat ini tidak digunakan lagi untuk floppy disk. Kemudian yang berikutnya CD atau DVD drive. CD atau DVD ROM adalah sebuah perangkat penyimpanan yang berfungsi untuk menghubungkan data, perpindahan data, pembacaan data, atau penulisan data dari PC ke dalam sebuah CD atau kaset. Saya pikir para kita itu sudah paham dengan ini. Gunanya itu adalah menyalin data dalam bentuk piringan atau sering dikatakan dengan CD atau DVD. Artinya nanti ketika kita menyalin dalam bentuk CD, kita gunakanlah dengan menggunakan yang namanya itu DVD atau DVD drive. Kemudian yang berikutnya kartu grafis atau VGA card. VGA card itu atau video graphic adapter adalah sebuah komponen yang berfungsi untuk menerjemahkan keluaran komputer ke monitor untuk proses desain grafis atau permainan video. Diperlukan kartu grafis yang berdaya tinggi. Artinya ini nanti kita pasang untuk menghubungkan monitor ke CPU. Artinya apa nanti yang diolah dari CPU ditampilkan melalui monitor, perantaranya itu adalah kartu grafis. Makin tinggi kapasitas kartu grafis, itu akan menampilkan kualitas gambar pada monitor. Artinya kalau di motherboard itu defaultnya itu artinya ketika kita membeli motherboard tanpa kartu grafis eksternal itu masih ukuran standar, mulai dari 128 MB, kemudian 25 MB, 512, kemudian sampai 1 GB. Lalu di pasaran sekarang untuk saat ini minimal kalau kita beli perangkat itu atau laptop misalnya sudah memiliki kartu grafis atau video adapter itu dimulai dari 1 GB untuk laptop yang speknya itu sudah memiliki Core i5 ke atas. Jadi untuk PC nantinya dapat kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian untuk sound card itu untuk suara adalah sebuah perangkat yang berbentuk lempengan
dalam PCB dan mampu mengolah serta menghasilkan suara, dan bertugas untuk menunjang fungsi suara dalam PC multimedia. Jadi saya pikir kita paham ini, artinya fungsi dari alat ini nantinya untuk mengeluarkan suara di speaker. Jadi konektornya atau hubungannya dari sini. Nanti akan dihubungkan ke slot yang tersedia di motherboard. Kemudian Saudara yang terkasih, power supply. Yesus Kristus, Power supply adalah sebuah perangkat komputer yang berfungsi untuk mengalirkan listrik Rabu tanggal ke setiap bagian komputer agar dapat berjalan. 2020, Artinya inilah nanti akan memberikan daya, Kitab Nabi Yesaya pasal termasuk ke motherboard, 8 ke ayat hard disk, 8a. kemudian ke komponen-komponen komputer yang lain. Artinya Inilah firman makin Tuhan. bagus power supply, nanti kemungkinan umur sebuah komputer itu Jawab engkau, akan panjang umurnya. dan pada hari Kenapa? aku Karena menyelamatkan pada umumnya sumber penyakit dari komputer itu, penyebab utama kerusakan itu dari power supply. Makanya nanti kalau kita merakit sebuah PC, pastikan bahwasanya power supply itu yang benar-benar berkualitas. Kemudian Tuhan adalah yang berikutnya casing, keyboard dan mouse atau monitor. bagi semua makhluk Casing nanti itu untuk tempat ada dan diletakkannya motherboard dan komponen-komponen Tuhan sang komputer pemilik tersebut. waktu, Kemudian keyboardnya itu bagian perangkat tujuan tertentu dengan waktu. input, kemudian mouse, speaker. Itu sama bagi Nanti semua harus kita makhluk persiapkan. dan serba terbatas. Lalu yang berikutnya itu tidak dapat didaur ulang tahap-tahap atau perakitan. kembali Sebelum kita apabila merakit, telah melintas lewat. yang harus kita perhatikan di sini benar-benar Tuhan harus beri kita kuasa teliti. dan Yang pertama itu letakkan motherboard pada tempat yang agar datar, segala sesuatunya dan jangan sesuai lupa dengan beri maksud alas dan dengan tujuan permukaan yang lembut agar motherboard tidak tergores atau Demikianlah putus setiap jalur orang komponennya. dituntut Artinya nanti motherboard Allah ini agar kita bijak letakkan dan pada casing berhikmat dalam menggunakan dan kita lapisi dengan waktu lapisan yang empuk diberikannya. yang terbuat dari bahan plastik. Itulah Tujuannya suara untuk firman menghindari Tuhan yang disampaikan Nabi Yesaya hubungan dalam singkat nas hari atau ini. putusnya jalur dari motherboard Tuhan mau tersebut. supaya umatnya memanfaatkan waktu Nanti akan kita letakkan. di mana ia berkenan Kemudian untuk mendengar dan yang menjawab berikutnya, apa yang disampaikan pasang umat prosesor pada kepadanya. motherboard. Ini prosesornya sudah dipasang, Sebab di tidak sini ada setiap slotnya. dan semaunya Ya, apakah prosesornya manusia itu dapat datang kepada Tuhan. soket 775 itu sudah lama, sekarang sudah muncul soket yang terbaru, ada yang soket 1155 dan yang di atasnya masih ada lagi. Khusus untuk prosesor, untuk pemasangannya ini ada tanda. Ada tandanya ini, nanti bukan sembarangan dipasang. Artinya ada tanda berupa segitiga emas. Itu nanti akan kita letakkan posisinya di sebelah kanan bawah. Itu pada umumnya, tapi tergantung dari jalur yang disiapkan oleh motherboard. Kemudian yang tahap ketiga, setelah prosesor dipasang, kemudian lakukan pemasangan kipas prosesor. Di sini ada heatsink. Ini nanti akan kita pasangkan, ada kakinya ini di sini. Kalau prakteknya nanti di lab, mudah-mudahan COVID ini cepat berlalu. Akan kita coba ya, bagaimana cara menghubungkannya. Nah, ini memang simple, tidak sesulit yang Anda bayangkan, asal mengikuti prosedur yang ditetapkan. Nanti dipasang, ada kakinya di sini 4 dipasang, sebelah kiri, sebelah kanan, kemudian di sebelah sana lagi ada 2 lagi kakinya dipasang bagus dan dikancing supaya kuat diputar mengarah ke
ke arah yakni jam. waktu yang tidak terbatas. Kemudian nomor Siapa 4, saja yang ada pasang di RAM dalam Yesus. pada slot RAM yang tersedia pada motherboard. Karena Pemasangan RAM pada slot harus terima mengikuti aturan dan karena ikutlah apabila Yesus. terjadi kesalahan dalam pemasangan dapat membuat RAM dan motherboard rusak atau terbakar. Ini dia RAM-nya. Di sini biasanya kalau di motherboard itu slotnya itu tersedia ada 2 bagian. Kalau dikatakan slot itu tempat diletakkannya atau dipasangkannya itu RAM. Kemudian itu tergantung dari jenis RAM yang kita pasang. Mari kita berdoa. Nanti ada tandanya di RAM itu, ya, apakah Ya Tuhan, posisinya Sang itu Pemilik waktu, sesuai dengan beri yang kami hikmat tersedia di menggunakan slot waktu motherboard. pemberian-Mu Nanti kamu pasangkan, menurut kemudian maksud-Mu. dikancing sampai Amin. posisi RAM-nya terkunci di sebelah kanan dan di sebelah kiri seperti ini. Terus kemudian pemasangan yang berikutnya adalah pemasangan casing. Artinya tadi waktu kita pasang semua mulai dari prosesor, pemasangan power supply, Tuhan Yesus pemasangan memberkati. RAM, kemudian motherboardnya kita letakkan pada casing. Karena di sini siapkan casing untuk pemasangan semua komponen yang sudah disediakan. Setelah menyiapkan casing, pasanglah catu daya atau power supply seperti gambar di bawah ini. Khusus untuk pemasang power supply, posisinya itu kalau misalnya jenis casing kita itu tower, untuk seperti ini pemasangannya. Kemudian nanti akan di belakang ini, namanya ini back panel, dipasang baut. Ada 4 jenis, pasang semua sampai terkunci dengan kuat. Kalau sudah, kita pasang komponen yang berikutnya. Setelah itu masukkan motherboard pada casing. Kita masukkan, tadi power supply sudah dipasang di belakang ini, di sini. Kemudian pasang motherboard, ya. Agar motherboard tidak rusak pada saat pemasangan motherboard, perhatikan konektor mouse. Nah, nanti di belakang ini di back panelnya perhatikan, biasanya di casing itu harus pas dia duduk, yang meliputi mulai dari konektor sound, kemudian konektor USB-nya, kemudian mengenai keyboardnya dan yang lain-lain. Kemudian yang berikutnya, bautlah motherboard dengan dudukan agar kuat dan tidak goyang. 9. Di contoh ini kita menggunakan motherboard yang sudah dilengkapi dengan VGA, sound card, LAN card yang sudah menjadi satu dalam motherboard. Artinya itu sudah terintegrasi dalam motherboard itu sendiri. Kemudian setelah itu pasanglah CD-ROM pada rak yang terdapat pada casing dengan cara memasukkannya di depan. Kemudian baut, pasang harddisk pada rak yang terdapat pada casing dengan perlahan agar harddisk tidak terbentur. Karena komponen harddisk ini sangat rawan terhadap goncangan. Kemudian baut kencang agar tidak goyang. Nanti setelah kita pasang motherboard, pasang VGA, sound card-nya, biasanya kalau sudah kita beli yang sudah on board, tidak perlu lagi kita pasang bagian eksternal, kemudian pasang CD-ROM dan yang lain-lain. Kemudian setelah harddisk terpasang, pasanglah kabel data atau kabel ATA harddisk pada motherboard dan pada harddisk itu sendiri. Nah, ini dia pemasangannya, ada kabelnya. Nanti harddisknya dipasang di rak ini, CD-ROM di atas. Kalau misalnya kita mau memasang harddisk itu ada 2, Anda nanti tinggal pilih apakah di bawah, di atas. Di sini ada disediakan di sini. Terus yang berikut
pasang konektor Saudara yang power terkasih supply, dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 4 konektor yang terdapat di motherboard. kita pada hari ini, Biasanya power supply Rabu tanggal untuk menghubungkan 18 arus Maret ke 2020, motherboard itu dihubungkan melalui power supply. Jadi namanya tertulis konektornya dalam Titus 2 ayat 11. ini ada yang 20 pin, ada yang 24 pin, tergantung jenis Karena motherboard kasih karunia yang kita Allah gunakan. yang menyelamatkan Kemudian untuk menghidupkan semua manusia, prosesornya biasanya yang terbaru itu ada kabel 4 pin itu dipasang dekat kipas ini. kasih karunia Allah. Tapi kalau generasi yang lama itu tidak menggunakan Saudara-saudara yang 4 terkasih pin. dalam Tuhan Yesus Kristus, Terus yang berikutnya, kekristenan adalah nilai kemudian tancapkan konektor yang power, diberikan restart, atas dasar HDD LED, ajaran power LED, dan lain-lain pada konektor yang terdapat di motherboard seperti gambar berikut. Artinya pemasangan nilai-nilai front itu panel menjadi karakter, terhadap kabelnya. sifat, serta Contohnya di sini cara ada orang-orang keterangan Bapak buat. yang meyakini Ini Yesus kabel front panel, adalah Mesias ada power LED, dan juru kemudian selamat. power LED ya. Ini power LED itu Ia untuk mati sebagai kurban tebusan menghidupkan atas lampu dosa-dosa manusia, indikator di dalam power supply, bukan di dalam disalibkan casing menggantikan itu yang kita. tampak di depan kalau kita hidupkan. Di sini reset Bagi switch yang itu percaya, hubungan untuk tombol reset keselamatan di dan CPU. hidup kekal Ini power dianugerahkan SW kepadanya. itu untuk menghubungkan tombol power Itulah yang kasih tersedia di karunia Allah yang tak casing, terhingga, kemudian HDD LED. iman kita Nah, yang 4 yang ini atasnya nanti akan kita hubungkan ke dibangun front etos panel yang kerja tersedia dan di etika hidup front panel yang di melandasi motherboard. perilaku Misalnya ini dan perbuatan kita sehari-hari. ada gambarnya. Kan nanti kalau Di dalamnya kabel tidak ada lagi power LED rasa itu takut akan kita hubungkan di sini, akan positifnya di apapun, sebelah kiri, bahkan dihubungkan maut, ke jumper nomor 2 dengan nomor 4, melainkan negatifnya sukacita sebelah semata-mata. kanan. Tentunya nanti kalau kita lihat di sini Penebusan di Yesus kabel itulah tadi, yang kita nyatakan dalam ya, mengabdi dan kabel power itu beribadah ada warna kepadanya. hijau dan warna putih. Biasanya yang lebih Saudara, kuat di sini warnanya itu sebagai positif. menghadapi Nanti dihubungkan ke ancaman sebelah virus kiri, corona saat yang putih ini, dihubungkan ke sebelah kanan, kita dan seterusnya. diajak Di untuk antara yang merefleksikan kabel yang 4 ini. makna kasih karunia Kemudian Allah di bawahnya itu yang HDD LED. menyelamatkan HDD LED semua dihubungkan orang, antara pin 1 dengan pin 3. bukan karena takut akan Kemudian kematian, pin sehingga 57 kita harus dihubungkan ke menghindar dari reset keramaian, switch. Ini restart. sebagaimana Reset. anjuran Ada tombol di para depan pengambil casing. kebijakan. Kemudian 6 dengan 8 itu Jangan untuk pula karena menghidupkan takut tombol yang power berlebihan switch. akan ganas dan Setelah itu, berbahayanya virus corona, sudah dipasang dengan benar, maka sehingga proses kita tidak melakukan pengujian hasil praktikan peribadahan itu sudah di dapat kita gereja dan uji. tempat-tempat Kita coba. persekutuan sebagaimana lazimnya. Kira-kira demikian Disinilah penyampaian kita Bapak. Ini perlu sudah semakin panjang, merasakan walaupun kasih karunia Allah videonya dan mensyukuri sangat keselamatan yang membosankan. Tuhan beri Artinya ketika dalam keadaan melewati pembelajaran saat dari sulit. ini hendaknya siswa kami aktif, ya, khususnya Seperti seperti kelas saat-saat orang KJ, Israel sedang mempersiapkan ada tugas perjalanan harus keluar tetap dikerjakan dan dari dikirim. perbudakan Mesir. Di sini Bapak sediakan Mereka tugas berdiam itu diri di yang dalam pertama, rumah ada 3 tugas dengan itu, tekun tuliskan berdoa bagian-bagian dari dan front panel. merendahkan diri Tadi di sudah hadapan Tuhan. jelaskan. Nomor 2, apa fungsi Saat dari setiap yang jumper sama, front panel. Malaikat Artinya maut tadi kan berkeliling di seluruh keterangan wilayah yang tadi tanah sudah Bapak Mesir jelaskan, misalnya mengambil mangsa. jumper nomor 1 dengan nomor 3 itu Namun fungsinya karena darah untuk anak memberikan domba pada tiang pintu rumah, atau menghubungkan kabel ke lewatlah sang maut HDD LED, artinya dan selamatlah memberikan tegangan seisi ke rumah. harddisk dan seterusnya. Demikianlah Kalau ketiga, sebaiknya kita menyambut prapaskah tuliskan bagian-bagian dari back pada panel. saat Back panel yang itu di sama bagian belakang virus casing corona ada ini. lubang keyboard, mouse, kemudian Ikutlah USB Yesus. dan seterusnya. Nanti kamu tuliskan bagiannya apa saja itu.
Lalu tugasnya dikirim ke WA pribadi dan semua siswa kami diajukan mengerjakannya. Jangan hanya numpang absen, tugasnya yang paling utama. Dan di grup WA sudah Bapak beri peringatan dan bahkan sudah berulang-ulang. Artinya tujuannya supaya semua kelas politika itu aktif. Mari kita berdoa. Demikian pembelajaran di pagi hari ini. Mudah-mudahan Mudah-mudahan siswa kami dapat memahaminya, walaupun sekilas. Selamatkanlah kami semua. Mudah-mudahan dari nanti ini virus COVID corona. ini cepat berlalu dan dapat kita praktekkan di ruang komputer. Amin. Harapan kita semua. Baik, demikian penjelasan yang singkat ini. Mudah-mudahan siswa kami dapat memahaminya. Sekian dan terima kasih.